an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Az-Zuhri bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan juga dengan peristiwa kemenangan saat Fathul Makkah, sebagai perintah untuk memuji syukur atas kemenangannya dan bertasbih memuji Tuhan dan meminta ampunan atas segala kesalahan. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir surat An-Nasr ayat 1-3. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, surat An-Nasr diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pertengahan dari hari-hari tasyrik. Maka dengan sendirinya beliau mengetahui bahwa itu merupakan sinyal perpisahan. Oleh karenanya beliau bersiap menunggangi tunggangannya, yaitu unta yang bernama Al-Quswah. Selanjutnya beliau berdiri menyampaikan khutbah, yaitu khutbah yang sudah populer. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika turun surat An-Nasr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil Fatimah lalu bersabda, aku telah menerima kabar kematianku sendiri. Maka Fatimah pun menangis. Fatimah mengatakan, beliau menceritakan kepadaku bahwa beliau telah menerima kabar kematian dirinya sendiri, sehingga aku menangis. Lalu beliau bersabda, bersabarlah wahai Fatimah, sesungguhnya engkau adalah orang pertama yang akan berjumpa denganku kelak. Maka aku pun tersenyum. Hadis riwayat Baihaqi. Nasai juga meriwayatkan tapi tanpa menyebutkan Fatimah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Umar menemuiku bersama dengan beberapa sesepuh yang ikut perang Badar. Umar berkata, bagaimana menurut pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Sebagian dari mereka mengatakan, kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepadanya karena Dia telah menolong kita dengan menjadikan kemenangan itu untuk kita. Sebagian dari mereka terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Umar berkata kepadaku, apakah demikian juga menurut pendapat kamu, wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak hanya itu. Umar bertanya, bagaimana menurutmu? Aku menjawab, surat itu menjadi pertanda ajal Rasulullah. Dengan surat itu beliau diberitahukan ajalnya. Disebutkan dalam ayat yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yakni ayat ini merupakan tanda ajalmu Muhammad. Dilanjut dengan ayat yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Kemudian Umar bin Khattab berkata, aku tidak mengetahui apapun dari surat itu kecuali apa yang kau katakan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika turun surat An-Nasr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mendapat kabar kematianku, dan ternyata beliau wafat pada tahun tersebut.
Demikian juga menurut riwayat dari Mujahid, Ad-Dahhak, dan yang lainnya, bahwa surat tersebut menjadi pertanda ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika turun surat An-Nasr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar tentang ajalnya. Maka beliau lebih giat dan semakin hebat dalam mempersiapkan bekal akhirat. Setelah itu beliau bersabda, kemenangan telah datang, pertolongan Allah telah datang, dan ahli kebahagiaan telah datang. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ahli kebahagiaan? Beliau bersabda, suatu kaum yang lembut hatinya dan lemah lembut perangainya. Keimanan adalah kebahagiaan dan fikih adalah kebahagiaan. Hadis riwayat Tabrani dan Nasai. Diriwayatkan bahwa pada saat Fathul Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah melainkan jihad dan niat. Tetapi apabila kalian diseru untuk memerangi musuh, maka bersiap sedialah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian orang dari Majelis Umar menafsirkan surat tersebut, yakni bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita atas negeri-negeri dan dari benteng-benteng musuh, maka kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya dan juga mensucikannya, yakni dengan mendirikan sholat dan memohon ampunan kepadanya. Pendapat itu juga tepat dan benar adanya. Ada juga saksi yang meriwayatkan bahwa saat Fathul Makkah, Rasulullah SAW mendirikan sholat duha sebanyak 8 rakaat, sehingga muncul anjuran bagi pemimpin pasukan untuk mendirikan sholat sebanyak 8 rakaat ketika akan melakukan penaklukan terhadap suatu negeri. Demikian juga yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun Ibnu Abbas dan Umar mentafsirkan surat tersebut sebagai bentuk pemberitahuan bahwa Rasulullah SAW sudah mendekati waktu ajalnya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah wahai Muhammad, pada saat engkau telah memperoleh kemenangan dengan menaklukkan kota Makkah yang menjadi tempat kelahiranmu, dan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, maka sesungguhnya tugas engkau di dunia telah selesai. Oleh karena itu, bersiaplah untuk berjumpa denganku, bersiaplah untuk kembali, karena akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan berikut pada saat ruku dan sujudnya, yaitu Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Aisyah juga meriwayatkan bahwa pada penghujung usianya beliau selalu memperbanyak bacaan Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah mengabarkan kepadaku bahwa aku akan mendapati pertanda pada umatku. Apabila aku telah melihat tanda tersebut, aku diperintahkan untuk mensucikannya, memujinya, dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Maka sesungguhnya aku telah mendapati tanda tersebut. Dijelaskan di ayat yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Yang dimaksud dengan kemenangan pada surat tersebut adalah Fathul Makkah. Sesungguhnya kabilah-kabilah yang ada di Arab menangguhkan keislaman mereka hingga terjadinya Fathul Makkah. Mereka mengatakan, apabila muncul kepada kaumnya, maka dia adalah nabi. Maka pada saat Fathul Makkah, mereka memasuki agama secara berbondong-bondong. Tidak lebih dari 2 tahun setelah itu, seluruh jazirah Arab telah menyatakan keimanan mereka. Tidak tersisa satu kabilah pun
kecuali telah menyatakan keislaman mereka. Segala puji dan keutamaan milik Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Umar bin Salamah, dia berkata, pada saat Fathul Makkah, setiap kaum bersegera menyatakan keislaman mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kabilah Arab menangguhkan keislaman mereka hingga Fathul Makkah. Mereka mengatakan, apabila muncul kepada mereka, maka dia adalah Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya. Seorang tetangga Jabir bin Abdullah meriwayatkan, dia berkata, aku baru tiba dari perjalanan, lalu Jabir bin Abdullah mendatangiku dan mengucapkan salam kepadaku. Aku mengajaknya berbicara tentang perpecahan orang-orang dan yang terjadi pada mereka. Hal itu membuat Jabir menangis. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia telah memasuki agama Allah secara berbondong-bondong dan mereka akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sama, yaitu berbondong-bondong. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.